Kemampuan berbahasanya luar biasa dan juga bimbingan dari BK untuk studi lanjut kita wadahi, insya Allah yang sebelum-sebelumnya ke Bali. Nah, kita targetnya bisa ke Malaysia dan Singapura. Satu perlombaan yang paling berkesan ya, yang mengadakan ini Kang Guru Radio English dari Australia kerjasama dengan RRI. Dari sekian banyak peserta seluruh Indonesia yang ikut, alhamdulillah kami MTI juara 1 waktu itu. Kalau SMK kemarin di energi terbarukan juga alhamdulillah berhasil merakit ya, kendaraan atau mobil listrik kerjasama dengan PENS di Universitas Teknologi 10 November Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya Dalam Abdul Aziz. Hari ini saya bersama dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Hebo Handono MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Budi Utomo. Dan yang kedua ada Bapak Aziz Kusaini SPD MPD selaku Waka Kurikulum SMA Budi Utomo, dan juga beliau adalah pembina program MTI. Iya Pak ya. Sebelum kita jauh berbincang-bincang, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa SMA Budi Utomo ini adalah salah satu SMA yang berada di bawah naungan LDII, di mana sekolah ini ada program yang namanya program MTI. Saya mau berbincang-bincang dulu ke Pak Hebo. Sebagai Kepala Sekolah SMA Budi Utomo, Pak Hebo, sejak kapan Pak Hebo kalau boleh tahu menjabat sebagai Kepala Sekolah? Kalau menjabat atau kedapuk di SMA Budi Utomo ini terhitung sejak bulan Juli tahun 2021. Yang sebelumnya dapuk atau jabatan Kepala Sekolah SMA Budi Utomo ini adalah Bapak DRS Bambang Wahyudi MSI. Baik, selama menjabat sebagai Kepala Sekolah ada banyak sekali program. Mungkin bisa diceritakan program-program unggulan yang ada di SMA Budi Utomo sendiri, Pak. Oke, untuk SMA Budi Utomo ini kan memang didirikan itu untuk bisa menampung, membantu proses pembinaan generasi muda khususnya LDI, bukan hanya di daerah Jombang ataupun juga Jawa Timur, tapi memang untuk seluruh generasi muda LDI se-Indonesia, bahkan luar negeri, karena beberapa tahun ini juga ada yang dari luar negeri disekolahkan di SMA Budi Utomo. Sehingga programnya menyesuaikan keinginan orang tua dari masa ke masa. Yang dulu hanya mondok, kemudian berganti tahun, berganti masa, orang tua, wali itu menginginkan bukan hanya mampu mengaji, mengajar Al-Quran, tapi juga akademisnya. Sehingga lambat laun juga dari sekolah mengembangkan bakat minat siswa dengan berbagai program, baik akademis maupun non-akademis. Termasuk di kami ada kurang lebih 23 ekstrakurikuler, harapannya untuk menampung dan juga mengembangkan bakat minat siswa. Nah, yang paling termasuk mendominasi di sini dan kegiatannya juga cukup padat adalah MTI. Seperti itu. Karena kebetulan di sini ada pembina program MTI, saya boleh tanya-tanya ke Pak Aziz dulu. MTI ini apa Pak sebenarnya? MTI itu singkatan dari Media of Teaching Islam. Baik. Ya, artinya MTI ini adalah wadah sebagai media untuk mengajarkan agama Islam. Baik. Ya. Dan media ini khusus memang untuk pengembangan ke luar negeri ya, karena yang difokuskan adalah bahasa Inggrisnya. Gampangannya ngaji dengan bahasa Inggris. Setelah ini cukup menarik nih kita bahas, karena selama ini mungkin kita yang tahu kita ngajinya ada orang bahasa Jawa kebanyakan ya, terus bahasa Indonesia, dan ini bahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian akhirnya SMA Budi Utomo sendiri membentuk
program MTI, dan mungkin Pak Aziz bisa menceritakan sejarah history behind MTI sendiri sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Iya, MTI itu dulu dimulai kurang lebih tahun 97 ya. Nah, itu latar belakangnya adalah ingin mewujudkan cita-cita dari Dewan Pendiri untuk bisa mencetak pendakwah yang bisa berbahasa Inggris, kemudian bisa diterima di luar negeri atau berdakwah di mancanegara. Baik. Gitu. Kalau slogannya dulu dari Dewan Pendiri Dadio Gurune Jagat. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan jadilah gurunya orang-orang sedunia. Betul. Nah, bahasa orang-orang sedunia itu yang mendominasi adalah bahasa Inggris. Ya, maka mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Ya, makanya dibentuklah satu komunitas waktu itu tahun 97 untuk mewujudkan cita-cita itu. Kita adakan pengajian bahasa Inggris. Terus kita adakan continue gurunya ya dari guru-guru di Pondok Pesantren Gading Langu dan juga dari SMA Budi Utomo. Jadi guru di SMA Budi Utomo yang support belajar bahasa Inggrisnya, kemudian untuk ngajinya itu dari guru-guru Pondok Pesantren Gading Langu. Nah, kemudian berkolaborasi, akhirnya jadilah pengajian tafsir ya makna Al-Quran dan tafsir makna hadis dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, dan itu terus continue ya, sampai sekarang. Baik. Waktu yang cukup lumayan panjang perjalanan program MTI ini sejak 97 sampai sekarang di 2023, berarti sekitar kurang lebih 26 tahun. Otomatis banyak sekali kayak tantangan ininya. Nah, untuk Pak Heboh sendiri, selama ini program MTI kan berada di bawah produknya SMA Budi Utomo. Untuk di 2 tahun terakhir ini, apa sih Pak yang menjadi tantangan menarik? Iya, dari awal dulu memang booming ya, beberapa tahun. Nah, sebelum COVID itu juga sedikit mengalami penurunan semangat minat. Barangkali mungkin kurang ditingkatkannya untuk program-program unggulan di MTI-nya sendiri. Nah, mulai itulah menjadi bahan evaluasi kita, karena memang MTI adalah salah satu program unggulan. Yang MTI sebenarnya kan bahasa asing. Nah, kebetulan di SMA itu ada bahasa Inggris yang dikembangkan, bahasa Jepang, Jerman, ada bahasa Mandarin, bahasa Arab, itu semua aktif di SMA Budi Utomo. Nah, sehingga dengan MTI ini harapannya bisa lebih semangat lagi untuk mengaktifkan berbahasa. Nah, dalam kaitannya dengan tantangan apa, ini luar biasa. Sehingga di MTI sendiri program-program unggulannya untuk menarik minat para pelajar, baik yang sudah ada atau member maupun yang belum, itu bisa bergabung. Sehingga mungkin Pak Aziz hanya bisa menjelaskan beberapa program unggulan menarik di program MTI itu sendiri. Baik. Seperti itu. Kembali ke Pak Aziz sendiri, MTI ini karena bahasa Inggris programnya ya Pak, ini anak dari MTI sendiri apakah harus keluar negeri? Ataukah memang tujuannya memang harus keluar negeri, atau yang penting kayak dia bisa bahasa Inggris, hanya terbatas itu, atau bagaimana Pak Aziz? Untuk bisa ikut MTI ada beberapa syarat ya. Baik. Salah satunya
punya kemampuan dasar dulu. Minimal ya Pak. Minimal. Baik. Terus yang kedua ada kemauan yang kuat ya untuk berkembang atau untuk Dirinya, kemampuannya. baik. Ya. Kalau pertanyaannya apakah harus keluar negeri? Tidak. Tidak ya. Ya karena dengan kemampuan bahasa Inggris itu sebenarnya nggak cuma bisa dikembangkan di luar negeri ya, tapi juga bisa di dalam negeri sendiri. Baik. Bahkan banyak alumni MTI itu yang kemudian mereka menularkan ilmu yang mereka dapat di MTI kepada anak didiknya yang ada di tempat di mana mereka berada. Baik. Ada yang jadi ada yang jadi guru ngaji. Betul. Ya, nah ketika dia ngajar murid-muridnya tuh, terus dia tularkanlah kemampuan bahasa Inggrisnya itu ngaji dengan menggunakan bahasa Inggris kepada murid-muridnya, dan ternyata animonya luar biasa ya, menjadikan apa ya, Tarik tersendiri. Yang tarik tersendiri. Asalnya ngaji tuh biasa-biasa aja, yang datang mungkin 5-6 gitu ya. Ketika dikasih program tambahan ada bahasa Inggrisnya, jadi banyak yang datang. Ya, nah, ini kan ya antusiasmenya luar biasa. Iya. Nah itu kan artinya pengembangan kemampuan bahasa Inggris di MTI ini tidak harus luar negeri pemanfaatannya, tapi juga ketika mereka ngajar sebagai mubalik ya, atau dia nanti sebagai seorang pendidik ya, dia bisa mengajarkan apa yang dia dapatkan di MTI. Dan juga secara akademis lulusan MTI ini bisa istilahnya lulus passing grade tes bahasa Inggris dibandingkan dengan yang tidak ikut MTI. Betul. Ya, kedua juga yang masih sekolah di SMA Budi Utomo yang ikut MTI ini juga memang andalan kita untuk lomba keluar, bahkan sampai di tingkat nasional. Wow. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau sejauh ini kalau syaratnya tadi minimal bisa bahasa Inggris ya Pak. Kalau kayak kita yang cuman yes no gini bisa ikutan bahasa Inggris di MTI. Tapi ternyata menariknya adalah event dari awal adalah tujuannya Dadio Gurune Jagat ya Pak. Artinya kalau bisa kamu ke luar negeri. Tapi ternyata pemanfaatannya ikut program MTI ini nggak sebatas itu. Which is ini bagus gitu loh. Jadi kayak orang-orang atau anak-anak yang berada di MTI program ini, mereka jadi punya added value tersendiri di masyarakat, juga beda sendiri. Karena memang ya sampai sekarang kita nggak bisa menutup mata kalau bahasa Inggris adalah kebutuhan utama juga ya Pak Ebo ya. Selanjutnya mungkin berbicara tentang MTI, tentu banyak program ya Pak yang dibentuk. Ini mungkin dari Pak Hebo sendiri, sejauh mana SMA Budi Utomo memberikan istilahnya Pak kesempatan ini MTI harus bagaimana gitu Pak Hebo? Dari SMA sendiri memang khususnya yang ekstra baik akademis maupun non akademis, kita memang berikan kesempatan seluas-luasnya tentu untuk berprestasi, baik untuk individunya maupun nanti yang membawa dampak positif bagi SMA sendiri. Jadi termasuk mulai anggarannya, terus program maupun juga schedule-nya, ini kita beri peluang waktu yang maksimal untuk mereka. Memang tetap koordinasi antara sekolah, pondok, karena memang siswa kami juga berbasis pondok. Sehingga itu yang alhamdulillah dari tahun ke tahun sampai saat ini bagus dan lancar. Ini kan benefitnya atau keuntungannya kan banyak banget ya ikut MTI ternyata ya Pak. Maksudnya tanpa dia harus keluar negeri pun sebenarnya kalau orang tua menyadari kebutuhannya, kita semua harusnya masuk MTI sih gitu. Nah, dari benefit yang banyak ditawarkan, otomatis
sumber daya manusianya juga banyak yang harus diterjunkan. Bayar nggak sih Pak gitu untuk ikut MTI sendiri? Kalau bayar dan tidak barangkali awal saja betul. ada pendaftaran satu memang untuk semangatnya si anak. Betul. Kedua itu juga bukan untuk kami sekolah tapi kembali ke anak. Seperti halnya pokar, ketertiban atau mungkin kelengkapan apa yang nanti juga akan diperuntukkan untuk anak itu sendiri. Biasanya kalau ada engagementnya kita lebih ini ya Pak, lebih niat gitu. Jangan Pak. Nah selaku pembina MTI sendiri, program apa aja Pak Ajis yang selama ini dilaksanai? Iya. Program kita lumayan padat ya. Ada yang harian, ada mingguan, ada setiap bulan, ada 3 bulan sekali, ada 6 bulan, ada yang 1 tahun sekali. Iya. Jadi ya lumayan padat. Member MTT yang dari SMA ini kan mayoritas tinggalnya di pondok. Betul. Ya, di pondok ini di kamar tertentu kita khususkan mereka harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi kita memang menciptakan satu environment ya agar mereka terbiasa listening and speaking in the same time. Ya, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan, improve the skills in English. Ya. Kemudian di program mingguan itu di sekolah kita ada program reguler setiap habis maghrib 1 minggu itu 3 kali. 3 kali. Hanya 1 jam aja sebenarnya Mas Dawang. Tapi every minutes matter. Ya, sangat berharga. Sehingga antusiasme anak itu walaupun hanya 1 jam, sebenarnya mereka kan kegiatannya di pondok tuh padat banget ya. Itu juga tadi yang mau saya tanya Pak. Udah capek banget ya. Iya. Hektik gitu. Benar. Tapi mereka masih menyempatkan diri habis maghrib itu mereka datang gitu. Betul. Iya, itu juga kadang kami sebagai pembina juga heran. Iya. Kok bisa-bisanya anak-anak ini ya setelah mengikuti kegiatan yang begitu padat, pagi mereka sekolah, betul, siang mereka ngaji, ya kemudian habis asar juga kadang ada materi tambahan ngaji, ya habis maghribnya mereka datang ke program NTI. Habis Isa klasik, habis Isa juga nah di program yang harian itu juga kita pisahkan ada program belajar bahasa Inggris dan ada program pengajian bahasa Inggris. Ya yang kelas-kelas pemula gitu belum kita kasih secara langsung mereka harus ngaji bahasa Inggris enggak, kita kasih dulu dasar-dasarnya basicnya kita ajarkan part of speech sampai kemudian mereka di tingkatan tertentu kita berikan mereka pengenalan tafsir makna dan keterangan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita tuliskan dulu di papan tuh tetap ya Al-Quran gitu ya. Terus kita kasih maknanya lah istilahnya, kita kasih maknanya dalam bahasa Inggris karena mereka akan terbiasa makna menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Inggris untuk membiasakan mereka mengaji, dan setelah nanti mereka sudah terbiasa, sudah dapat katakanlah 1 surat atau 2 surat gitu ya, dan mereka pun sudah kalau di kelas ngaji di pondoknya itu udah jadi mubalik gitu ya, mubaligor, baru kita kasih pengajian bahasa Inggris, makna keterangan Al-Quran, hadis, tafsir, without writing on the board. Yeah, so directly
layaknya ngaji Bahasa Indonesia. ya, bahasa Indonesia. Benar-benar. Tapi tetap kita kasih semacam alat bantu ya. Baik. Ada apa namanya? Kita bikinkan layar gitu. Ada layar proyektor. Kemudian mana kata yang sekiranya Belum pernah atau sulit. ya sulit untuk ditulis, kita kasih bantuan, kita tuliskan di situ sehingga mereka bisa nulis. Sesuai. Luar biasa ya, benar. Jadi betul-betul kita bantu mereka mulai dari dasar mereka bisa memahami, kita latih mereka untuk bisa memaknai, memberikan makna ayat per ayat dan mengetahui pengertian dari ayat itu dalam bahasa Inggris gitu. Baik. Sampai kemudian mereka mahir. Ketika mereka sudah mahir, nah kita minta mereka untuk berlatih menyampaikan In English. in English of course. Ya jelas itu. Nah ketika mereka sudah terbiasa untuk berlatih, biasanya ini Mas Dawam ya, alumni atau mereka lulus dari SMA Budi Utomo ini ada beberapa yang kita tarik. Oh gitu. Ya, kita tarik untuk Jadi tutor gitu ya, Pak? tutor, ya, jadi baik. tutor bagi adik-adik kelasnya. Iya. Itu manfaatnya biar mereka lebih, kalau orang Jawa bilang lebih tenggen gitu. Benar, ya. benar. Atau Courage, apa, ya. bisa lebih berani, gitu ya. benar. Dan juga Lebih jam pendek terbangnya kayaknya, juga Pak. bisa Benar. lebih banyak, Betul. kemampuannya bisa terasa sehingga nanti ketika mereka keluar dari Budi Utomo, mereka terjun ke masyarakat itu udah betul-betul siap gitu, Baik. secara materi maupun secara mental. Baik. Dan menambahkan menjadi salah satu pamong, guru pamong di Pondok juga. Sehingga Satu paket ya Pak ya berarti. Betul. Namanya kepala sekolah kan tempatnya, kalau ada yang dipujang berhasil gurunya ya Pak. Tapi kalau misalnya ada salah-salah, kepala sekolahnya doang yang disalahin. Nah ini kan kalau misalnya dengan jadwal yang super padat kayak gini Pak, kadang ada nggak sih orang tua yang ngeluh, anak saya kok di MTI kok nggak jago-jago bahasa Inggris tapi ngeluh aja isinya gitu, ada nggak sih Pak Heboh anak ada beberapa. Ada beberapa ya. Memang butuh kita jelaskan, kemudian kita ajak diskusi. Oh gitu. Sehingga solusi bukan hanya dari kami, tapi juga dari orang tuanya sendiri. Sehingga harapannya lebih care, lebih memperhatikan, sehingga keluhan itu bisa kita carikan solusi. Sehingga program untuk merefresh mereka harus kita adakan. Luar biasa. Nah, seperti itu. Iya. Ini buat orang tua yang di rumah dan teman-teman yang adik-adik yang masih sekolah atau berencana ingin sekolah SMA, udah denger kan penjelasannya ya. Ini program gila banget, tepuk tangan dulu kan untuk Kak Warnin. Kayak sambil mondok, karena emang gimana agama is number one ya, terus sebagai dasar hidup kita, terus ini bahasa Inggris ternyata nggak cuman diajarin bahasa Inggris tapi benar-benar ada koordinasi yang berkesinambungan ya Pak. Jadi selalu terus-menerus diasah, nggak dilepas gitu loh, sehingga anak-anak benar-benar bisa terarah semuanya. Nah ini terkait tentang tadi pengajian dalam bahasa Inggris ya Pak. Nah ini kan kalau hari-hari biasa kan ya mungkin gurunya lokal SMA Budi Utomo aja gitu. Ini ada nggak sih momen-momen tertentu yang kayak gurunya khusus gitu Pak? Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita berhasil mendatangkan guru langsung dari Australia. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wow. Ini yang pertama, Mas. Yang pertama ya Pak? Iya, yang pertama, dan kami berharap ini akan terus berkelanjutan. Baik. Iya. Kalau sebelumnya belum pernah ya kita mengundang native speaker langsung dari Australia atau dari luar negeri itu mengajar di MTI. Alhamdulillah ketika kami menyampaikan kepada Pak Wildi selaku ketua yayasan, Pak, kami punya rencana pengembangan MTI pengajian bahasa Inggris ini agar lebih dikenal secara luas dan banyak yang berminat untuk menyekolahkan anaknya di SMA Budi Utomo.
kita berencana mengadakan pengajian bahasa Inggris, tapi ilmunya Pak langsung Langsung dari Australia, luar biasa. beliau sangat mendukung sekali gitu. Terutama masalah pendanaan. Nah itu dia tuh, itu yang tadi di kepala saya tuh ada tuh Pak Hebo. Itu kayak dananya nggak murah. Berapa orang Pak kebetulan yang datang ke sini untuk ngajar? 4 orang Australia ke sini Pak. Terus selama di sini juga ada penginapan atau ada biaya lagi. dan lain sebagainya. Ini ditanggung oleh sekolah? Oleh sekolah semuanya. Luar biasa ya. Kurang apa itu tangan kita. Luar biasa, ini 4 orang mereka ngajar di sini. Latar belakangnya itu tadi ya Pak, karena pengen menambah semangat gitu. Selama 1 minggu ini dilihat kan udah selesai ya mereka ngajar kemarin. Ini gimana menurut Pak Hebo sendiri? Apakah akhirnya endingnya sesuai dengan yang diharapkan kemarin atau mungkin bagaimana Pak Hebo? Kalau endingnya sesuai harapan, bahkan melebihi. Melebihi ya Pak? Karena malah banyak dari siswa atau orang tua yang menyampaikan dengan kegiatan ini, kalau bisa bukan hanya liburan, Oh wow. tapi ya setiap sesi pengajian bisa 1-2 bulan itu menghatamkan, mungkin bukan hanya Al-Quran maupun Al-Hadis saja. Karena bagi kami bukan hanya itu saja, tapi mempelajari kultur, kemudian kehidupan di sana yang notabene bukan lingkungan Islam, tapi mereka bisa survive, bertahan di sana dengan lingkungan di bawah binaan LDI, kalau di sana AIDA itu. Betul. Itu yang kami juga ingin perkenalkan, sehingga banyak hal yang bukan hanya kegiatan asrama, tapi bagaimana kita menjaga keimanan kita yang notabene bukan di lingkungan Islam saja. Itu yang juga umpama duit kena digoleki, itu yang bagi kami menjadi support kuat untuk mengadakan asrama maupun menghadirkan ustadz-ustazah atau mubalik-mubalikat dari Australia. Ini menarik ya, seolah-olah seperti MTI ini membuat Australian in little, like compact-nya gitu. Kayak kalau tadi Pak Hebo berbicara culture-nya mereka juga akhirnya dicoba. Kayaknya untuk pertemuan berikutnya kita bisa ngundang native yang dari Australia, kalau bisa 1-2 bulan ya Pak untuk di sini. Nah selain mungkin program itu tadi, mungkin tapi kita masih berbicara program asrama ini ya Pak. Selama 1 minggu ini sebenarnya targetnya yang pengen diharapkan apa Pak? Artinya output dari program ini sendiri gitu untuk Pak Haji sendiri. Targetnya kita ingin anak-anak itu menghatamkan surat Al-Baqarah sebenarnya target. Sebenarnya. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanannya anak-anak ini pesertanya ya masih banyak yang pemula. Oh iya. Nah, kemudian ada target minimalnya 1 juz. Ya, target maksimalnya 1 surat Al-Baqarah itu kan. Kalau khatam surah Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih. Betul. Ya, nah ini target minimalnya 1 juz dan alhamdulillah ini sudah tercapai ya. Alhamdulillah. Nah, kami berharap peserta ini punya bekal kemangkulan makna keterangan Al-Quran berbahasa Inggris yang nantinya mereka ajarkan ketika mereka lulus nanti. Betul. Setidaknya kepada keluarga mereka. Betul. Nah ini menarik sekali tentang program tahunan yang terbaru yang for the first time MTI ngadain buat ngundang langsung native speaker dari Australia Pak. Gimana anemonya siswa sendiri Pak Hebo? Oke, untuk yang saya ikuti, barangkali nanti Pak Haji sudah menambahkan yang memang kita setiap hari dampingi agar tetap berjalan sesuai rencana, termasuk melibatkan semua guru karyawan kita ikutkan biar juga ikut asrama tersebut. Nah semangatnya anak-anak ya juga merasa didampingi, umpama ada keluhan segera bisa terselesaikan, sehingga dalam penyampaian materi juga bagus dari teman-teman dari Australia, dan pesertanya juga excited ya, semangat memperhatikan. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan itu ada segmen untuk deres, itu semua pada lebih
bisa semangat lagi. Kalau lihat secara umum luar biasa. Kan ini kan awalnya kan program MTI kan ya Pak, artinya program tahunan MTI. Tapi apakah kemudian peserta yang hadir kemarin itu apakah full MTI aja atau siswa yang dari luar MTI atau mungkin masyarakat sekitar boleh ikutan acara kemarin nggak Pak, kalau boleh tahu Pak Aziz? Pesertanya kemarin dari MTI, member MTI sendiri ya, dari SMA Budi Utomo, ada juga yang dari SMK Budi Utomo, SMP Budi Utomo juga ikut. Betul. Kurang lebih ada 200 orang. Ya, itu yang member ya dari internal MTI, masih aktif sebagai pelajar santri di sini. Kemudian ada juga masyarakat sekitar di Gading Mangu ini itu juga ikut. Oh wow. Ya, jadi yang English enthusiast, nah, mereka juga ikut bergabung di situ. Ya alhamdulillah kita ya welcome saja, nggak apa-apa. Ini kegiatan positif kok, ya silahkan. Nah ada juga yang mendengar kegiatan ini dari luar Gading Mangu. Ya, pingin ikut, dengar kegiatan ini terus pengen ikut. Betul. Ya, ada yang dari Malang, ada dari Pasuruan, ada dari Jakarta, dari Tarakan. Ya, juga datang ke sini. Yang luar Gading, wilayah Jombang juga ada. Bahkan ada yang peserta itu anak SD, Mas Dawa. Oh wow. Umur kelas 5 lah, kelas 5 SD. Iya, kelas 5 SD itu dia bilang bapaknya pengen ikut asrama ini karena dia dengar dari temennya bahwa di SMA Budi Utomo di Gading ini mengadakan asrama pengajian Al-Quran bahasa Inggris. Mereka diantar sama bapaknya ke sini. Iya. Oh, berarti bukan warga Gading? Bukan warga Gading. Iya, masih di wilayah Kabupaten Jombang. Iya. Dia sangat antusias sekali, bahkan full 6 hari dia ikut. Wow. Iya. Enggak hanya yang umur kelas 5 SD ya. Ada yang senior umur 60 tahun ke atas juga English enthusiast. Dan dia ikut ya sebagai peserta. Baik. Ini Pak Hebo tentunya kan biasanya kan kalau kita mau bikin program kan ada batas orang yang boleh ikut kan, artinya kita ngatur tempatnya. Ini apakah kemudian dengan antusias yang sebanyak ini gak kebingungan Pak Hebo kemarin di mana? Oke, kita untuk mensukseskannya ada kita sebut tim sukses asrama dari berbagai unsur yang ada di sini, melibatkan dari unsur pondok, kemudian ada tim kreatif dari pondok dan sekolah. Betul. Untuk bisa mendokumentasikan dan juga kerjasama dengan warga sekitar yang kebetulan punya gedung yang siap untuk dipakai, sehingga selama 6 hari mulai subuh, pagi, siang, malam, oke, no problem, disupport semuanya. Alhamdulillah. Berarti kemudahan-kemudahan ini ya Pak tercapai akhirnya sesuai dengan rencana. Nah selain program yang ini, MTI kan tadi kan saya dengar ada program harian, ada yang weekly, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan apa aja tuh? Yang tahunan kita memang mewadahi anak-anak yang tentu semangat berlatih ya, mulai dari basic, medium sampai yang menurut kami kelas 11, kelas 12 itu kemampuan berbahasanya luar biasa, dan juga bimbingan dari BK untuk studi lanjut. Kita wadahi insya Allah yang sebelum-sebelumnya ke Bali untuk melatih speaking ataupun juga komunikasinya dengan mungkin natif dari bule gitu ya. Nah kita targetnya bisa ke Malaysia dan Singapura. Luar biasa tuh dari Bali goes to Singapura ya Pak, luar biasa. Bagaimana Pak Aziz kemudian? Ini kan pemikiran dari kepala sekolah yang kemudian ketua pembina harus merealisasikan ini gitu. Gimana, sebuah tantangan yang menarik atau justru sebagai beban? Tantangan luar biasa ya. Iya. Bagi saya malah bukan menjadi beban ya. Betul. Ini satu cita-cita yang harus kita
realisasikan, harus kita capai. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Hebo yang asalnya latihan speaking conversation dengan native speaker di Bali, Betul. langsung naik drastis. Langsung udah lewat Madura dulu ya Pak. Langsung Singapura, Malaysia. Ini langsung, aduh, saya harus putar otak nih. Bagaimana caranya ya? Iya. Alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu dengan agent ya, yang bisa merealisasikan kunjungan ke Singapura dan Malaysia, ke sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan kedutaan kita di sana. Di sana. Ya, sehingga nanti harapannya anak-anak yang dari MTI SMA Budi Utomo berkunjung ke sana, mereka harus menggunakan bahasa Inggris dan sekaligus mempelajari bagaimana kultur dan budaya yang ada di sana. Singapura sana. Iya, mulai kan kita tahu sendiri lah, Singapura itu negara yang tertib, ya kan, disiplin. Terus, nah, kita ingin mereka juga mencontoh kedisiplinannya, karakter bersihnya, ya bagaimana mereka menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, sehingga bisa diterapkan di kehidupan mereka pribadi setidaknya. Kemudian bisa menularkan kepada orang lain. Ya. Dan sehingga nanti efeknya kita berharap di sekolah itu anak-anak yang habis dari perjalanan Singapura dan Malaysia ini bisa memberikan contoh kepada adik-adik kelasnya. Ya, sehingga environmentnya bisa mendukung pembentukan karakter, disiplin, bersih, ya, dan karakter-karakter baik lainnya. Baik, betul ya. Dan tentunya dari kami berharap juga bisa MOU dengan kampus atau sekolah yang ada di sana. Ada di Singapura sana. Sehingga nanti kalau memang anak-anak berharap untuk studi ke luar negeri, itu sudah ada link dengan sana. Baik. Nah, itu yang kami juga harapkan, karena tidak sedikit hasil komunikasi dengan siswa dan orang tua pengen kuliah ke luar negeri. Kita kembali ke SMA Budi Utomo, Pak Hebo. Melihat dari cerita panjang kita dari awal sampai akhir, tentunya kan kalau hanya terbatas sebagai program-program ini kan menjadi kayak biasa aja gitu. Tapi kemudian pembuktian biasanya untuk sebuah sekolah adalah dibuktikan dengan prestasi-prestasi. Nah, sejauh ini prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMA Budi Utomo sendiri? Untuk SMA Budi Utomo sebenarnya adalah masih dalam naungan Yayasan Pendidikan Budi Utomo yang notabene ada SMP, ada SMA, ada SMK. Iya. Yang saya juga ingin sampaikan barangkali Berarti ada 3 sekolah. betul bisa memberi semangat kepada para generasi muda di luar sana tentunya. Kalau SMK kemarin di energi terbarukan juga alhamdulillah berhasil merakit ya kendaraan atau mobil listrik yang terus kerjasama dengan PENS di Universitas Teknologi 10 November Surabaya juga sudah ada MOU, dan dengan kami juga harapannya SMA memiliki double track yang juga nanti para siswa yang lulus itu lebih banyak memiliki keahlian dan juga sertifikat yang barangkali sebagai bukti kemampuan pengetahuan maupun praktek siswa SMA Budi Utomo. Adapun prestasi yang dari SMA sendiri alhamdulillah cukup banyak. Kami bersyukur kepada para pendukung termasuk para dewan pembina, pelatih ya, termasuk kemarin di ekstra wajib kita Pramuka dengan kegiatan Saka Bahari. Kami rutin kerjasama dengan pihak TNI Angkatan Laut, termasuk kita diajak ya salah satu peserta, insya Allah ada 25 siswa itu ikut wisata bahari Sail Nias. Jadi dari Jakarta ke Nias kembali lagi dengan berbagai banyak tentunya pengalaman berharga. Jadi bagaimana hidup di laut dan juga memiliki kecintaan terhadap bahari Indonesia. Ini ngeri sekali, anak-anak pulang nggak sakit-sakitan banget. Biasa. Awan ya. Ternyata dampaknya di sini menjadi leader penyemangat telannya. Contoh,
Jadi 6 tabiat luhur itu betul-betul bisa kita latih di sini dengan banyaknya kegiatan. Yang menjadi dasar kita adalah 6 tabiat luhur itu. Kalau boleh dikasih tahu 6 tabiat luhur itu apa aja? Oke, untuk kepribadian siswa kami berharap sesuai dengan harapan kita semua dalam membagi kepribadian yang jujur, amanah, mujid-mujid. Itu kepribadian itu terus kita latih di sini, bukan hanya slogan tapi praktek. Kemudian untuk kebersamaan di dalam keluarga besar SMA ini ada rukun, kompak dan kerjasama yang baik. Sehingga kami berharap dengan 6 tabiat luhur itu menjadi karakter yang baik siswa kita nanti pada saat lulus betul-betul bisa bermanfaat bagi semua. Luar biasa. Kalau berbicara MTI sendiri Pak Haji, sejauh ini dari tahun 97 sampai 2023, mungkin kalau di bawah 2020 ya sudah lah ya Pak, kita lewat. After pandemic ini tuh prestasi apa aja Pak yang sudah diraih gitu? Terakhir kita ikut kejuaraan the speech contest ya. Ya itu tingkat regional Jawa Timur. Itu alhamdulillah kita meraih juara 2 ya di tingkat Jawa Timur. Itu yang terbaru kan. Yang kalau mau flashback sebelum-sebelumnya di tingkat nasional pun kita pernah ada satu perlombaan yang paling berkesan ya. Yang mengadakan ini Kang Guru Radio English dari Australia kerjasama dengan RRI di Indonesia ya, bikin perlombaan untuk bikin satu program berbahasa Inggris dengan durasi kurang lebih 10-15 menit, nggak boleh lebih, dan harus padat terkait dengan program Kang Guru kerjasama dengan RRI. Nah, dari sekian banyak peserta seluruh Indonesia yang ikut, alhamdulillah kami MTI juara 1 waktu itu. Luar biasa ya ini. Sampai kemudian kami diundang ke markasnya Kang Guru Radio Inggris itu di Bali waktu itu. Ya undangan khusus dan ketemu dengan duta besar Australia waktu itu. Wah, luar biasa. Makanya tunggu apa lagi, daftarkan dirimu sekarang. Udah tutup ya Pak ya. Masih dibuka terus. Di rumahnya mungkin tertarik banget untuk bisa masuk MTI, harus masuk SMA Budi Utomo ya Pak ya. Harus masuk SMA Budi Utomo. Ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Utomo, kita semua bisa. Tapi daftar. Kalau misalnya nggak daftar ya nggak bisa kesini. Teman-teman, akhirnya kita udah berada di penghujung acara. Saya Doang Abdul Aziz, mohon undur pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like YouTube channel kita, Podcast Indonesia Juara. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Indonesia Juara, LDI untuk bangsa.